Insya Allah nanti kita buka bersama teman-teman saudara-saudara kita dari Mu'alaf Center Indonesia. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiba kita waktunya menuju kajian utama kita, yaitu dengan tema Kembali Fitrah yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz kita Koh Dandi Tan. Pada Koh Dandi, tafadhol masykurah. Takbir. Sekali lagi, takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di ini musola berarti namanya ya. Musola Al-Fatih dan Mogot Baru. Ada 1453-nya, nggak boleh ketinggalan ya Pak ya. Nah, saya mau turut berdoa mudah-mudahan DKM Musola ini diberi kekuatan Pak. Ya, supaya tadi udah cerita. Supaya mudah-mudahan dimudahkan ya, bisa menggunakan tempat ini ya, mau sewa, mau beli, insya Allah kita serahkan saja ke Allah SWT ya, amin ya rabbal alamin. Saya tadi juga dengar ada Bu Nevi ya, Ustaz Nevi ya, Masya Allah. Ini mestinya di sebelah saya nih harusnya nih, kalau mau kajian Bible nih, gimana Bu? Buka-buka ginian kan enaknya kalau ada yang bekas di sono Bu nih. Ya, baik. Alhamdulillah pada hari ini kita masih melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Puasa itu baru salah satu perintah dari Allah untuk manusia ciptaannya supaya kita mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang didapat dari puasa selain untuk kita sendiri juga untuk saudara-saudara kita yang lain ya. Pada saat kita berpuasa, wah orang berlomba-lomba buka puasa bersama, bakti sosial gitu ya. Kalau nggak puasa kurang ya. Tapi kenapa ketika puasa kok jadi digiatkan gitu? Karena umat Islam pintar-pintar ketika bulan Ramadan pahalanya di double-doublein gitu ya istilahnya ya. Sholatnya di makin kenceng, tarawehnya. Nah, puasa itu dulu ketika saya baru-baru masuk Islam 2000, berarti saya baru puasanya 2015. Saya masuk Islam 2014, saya puasa pertama kali 2015. Awal-awal kuat nggak ya gitu ya puasa ya, sebulan gitu kan. Kalau nggak makan nggak minum gampang, saya masih gampang nahannya. Karena ketika saya nggak puasa pun jarang makannya juga nggak teratur gitu. Minum aja harus disuruh-suruh terus gitu. Jadi nggak makan nggak minum gampang. Tapi ininya gimana gitu. Udah masukin ke tas, umpetin, ternyata hari pertama nggak keingetan. Ya. Beneran, hari pertama nggak inget. Untuk nyari rokok tuh nggak inget. Hari kedua begitu. Ingetnya ketika mau buka puasa aja. Tapi selama puasa nggak pernah inget. Alhamdulillah. Jadi ternyata ketika kita menjalankan sebuah perintah dengan niat yang tulus, ternyata Allah mudahkan. Nah, terus tujuannya apa gitu puasa gitu ya. Orang setiap kali lebaran kan selalu bilangnya kembali fitrah gitu ya. Kembali fitrah dalam hal ini artinya suci gitu kan. Saya memahaminya ketika kita berpuasa, kita setahun ini sudah disuruh makan, istilahnya udah boleh makan apa saja, kecuali yang diharamkan ya. Tapi kita cuma disuruh 1 bulan dari 12 bulan, menahan nafsu, makan dan minum di siang hari. Kan malam harinya masih boleh. Mungkin nabi-nabi sebelum kita dulu puasanya mungkin 24 jam, kita nggak tahu ya. Mungkin kita hanya disuruh menahan hawa nafsu makan dan minum cuman siang hari, malamnya masih boleh makan. Berarti kan sebenarnya kan
kita kan hanya apa ya namanya, menahan nafsu gitu kan, istilahnya gimana ya, tuker gitu loh, tuker waktu gitu loh. Tapi tuker waktunya bukan berarti terus siangnya kita istilahnya apa namanya nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, alhamdulillah ketika saya pertama kali berpuasa, saya memahaminya orang yang muslim sebenarnya sudah fitrah. Terus puasa, balik lagi ke fitrah. Lah memang kalau lagi puasa nggak fitrah atau gimana? Ya, jadi mungkin pemahamannya mungkin sedikit beda. Kalau buat saya, muslim itu sudah fitrah. Karena orang yang muslim adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya, berarti fitrah. Setiap bayi yang lahir, fitrah. Jadi kalau orang muslim berpuasa, bukan kembali fitrah, tapi kita hanya melaksanakan perintah Allah supaya kita mendapatkan kebaikan, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, senang sekali saya bisa di sini bersama Bapak Ibu. Di sini ada yang belum Muslim yang datang? Ada? Ada? Atau Muslim semua di sini? Ada yang agama di luar Islam? Kalau ada, tunjuk tangan boleh. Ada mungkin? Dari ibu-ibu? Ada? Nggak ada ya? Wah, Kang Asep berarti kurang woro-woro berarti. Saya kan memang seorang kristolog ya. Saya bukan ustadz, jangan panggil saya ustadz. Yang ustadz itu Ustadz Felix Xiao. Kalau saya bukan ustadz, saya masih prostat. Proses jadi ustadz. Nah, jadi kalau saya kristolog aja. Kristolog memang kita mempelajari agama orang nih. Terutama agama saudara-saudara kita dari Nasrani ya. Nah, kajian-kajian kristologi itu memang ya ada yang mendalami, ada yang tidak ya. Ada yang menganggap ngapain sih belajar agama orang lain gitu. Ngapain sih baca kitab orang lain gitu. Ya. Ternyata dengan kristologi itu kita bisa menjadikan kristologi sebagai alat dakwah Islam. Saya sudah membuktikan ketika saya mempelajari kristologi yang mungkin sedikit berbeda ya dengan guru-guru kita yang dulu ya. Kalau guru-guru kita dulu almarhum Ustaz Insan Mogoginta misalnya, atau mungkin almarhum Syekh Medidat atau Dr. Zakir Naik dan sebagainya, beliau-beliau luar biasa. Beliau-beliau mendakwahkan Islam juga dengan kristologi, tapi dengan cara yang luar biasa. Saya nggak bisa seperti mereka, ya. Kalau mereka ini kan pandai berbicara lah di muka umum lah, pandai berdebat gitu. Kalau saya butuh bantuan, saya butuh bantuannya apa? Kitab-kitab mereka. Jadi saya ngomongnya bukan pakai yang berapi-api, teriak-teriak, yang bagaimana lah. Saya menggunakan bukti-bukti. Jadi ketika saya membuktikan ada sesuatu yang salah di kitab mereka, saya nggak perlu teriak-teriak. Pendeta mau teriak-teriak, mau muter-muter juga saya diemin aja, saya santai-santai aja. Tapi ketika saya bukakan, saya tinggal tanya ke mereka, ini ada masalah begini, jawabannya gimana? Ya, itu yang saya lakukan. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu melihat saya debat, saya nggak perlu teriak-teriak. Ya, karena saya sudah punya buktinya dan saya sudah mempelajari mulai daripada konsep ketuhanan mereka, konsep keselamatan mereka, dan konsep Mesias yang ada di dalam kitab mereka. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam semuanya kenal Mesias. Kita di Islam taunya apa? Al-Masih. Di Kristen, Kristus. Di Yahudi, Mesias. Itu istilah yang sama sebenarnya. Cuman mungkin konsepnya sedikit berbeda. Kalau Yahudi menggunakan konsep Mesias, itu karena mereka menunggu orang, manusia ya, bukan Tuhan yang jadi manusia nih, yang akan datang, yang akan jadi rajanya bangsa Israel. Yahudi. Kalau Kristen menganggap yang namanya Kristus atau Mesias itu sudah datang. Yaitu siapa? Yesus, ya, Yesus Kristus. Mereka menganggap bahwa Yesus Kristus inilah Mesias yang dijanjikan oleh kitabnya orang Yahudi.
Di Islam, kita mengenal Nabi Isa Al-Masih. Sama nggak konsepnya dengan Mesias Yahudi dan Kristen? Hah? Beda ya. Al-Masih untuk Nabi Isa alaihissalam itu bukan sebagai raja bangsa Israel, bukan orang yang dijanjikan istilahnya membawa sesuatu, atau bukan orang yang datang untuk menyelesaikan misi kemudian pergi dan datang lagi, bukan. Tetapi Nabi Isa alaihissalam diberi gelar Al-Masih karena beliau diberikan kekuatan, diberi mujizat atas izin Allah SWT dengan cara mengusap, gitu ya, menyembuhkan orang sakit dengan mengusap, membangkitkan orang mati dengan mengusap. Itu konsepnya beda dengan Yahudi dan Kristen. Kenapa sekarang kita kok harus ngomongin Kristologi? Nah, Kristologi ini kan berarti kan ngomongin agama orang nih, agama sebelah nih. Karena gini, karena mereka juga belum mempelajari Islamologi. Mereka punya sekolah tinggi, namanya sekolah tinggi teologi. Itu hampir di setiap sekolah tinggi teologi mempelajari Islamologi. Ada Bang Umar ya di sini ya? Ada. Mana Bang Umar? Nah, itu Bang Umar, lulusan STT itu. STT mana? Di Malang ya? Dulu belajar Islamologi. Ya. Jadi orang Kristen pun di sekolah teologi mereka mempelajari Islamologi. Untuk apa, Pak? Cari kesalahan. Apalagi? Kelemahan. Debat, cari kesalahan, apalagi? Kelemahan. Memurtadkan orang Islam. Lah ngapain sekarang mereka kalau nggak mau memurtadkan orang Islam, ngapain mereka belajar Islamologi? Ya. Nah, yang jadi masalah ketika mereka belajar di sekolah tinggi teologi, mereka diberi target. Kalau mau lulus, harus bisa memurtadkan sekian orang. Dulu Bang Umar berapa orang harus memurtadkan orang? 20 orang. Bayangin, ya. Jadi kalau ada orang mempelajari agama Islam, tapi tujuannya untuk memurtadkan orang Islam, terus kita boleh nggak mempelajari agama mereka? Boleh nggak? Boleh. Supaya apa? Supaya ketika mereka mengajak kita untuk masuk agama mereka, kita kan sudah tahu akidahnya mereka gimana, kitabnya mereka gimana, ya kan? Ada masalah apa di dalam akidah dan kitab mereka. Nah, ini mumpung ada mantan pejabat yang dulu di LAI ini mungkin. Ya. Pasti saya yakin Bunda Nevi pasti sudah baca Bible dari depan sampai belakang. Betul ya Bunda ya? Pasti ini. Bible yang dimiliki oleh orang Kristen pada umumnya itu kan yang ini nih. Nah. Ini yang ini nih. Ini adalah terbitan LAI. Ini isinya 66 surat. Saya pakai surat ya, biar gampang. Kalau Quran berapa surat, Pak? 114. Quran berapa? 114. 114 di Indonesia. Di Amerika berapa? Tetap sama. Sama. Di Maroko berapa? Sama. Di Cina? Sama. Enggak ada diskon? Oh enggak. Sama semua ya. 114 surat. Nah, ini yang tadi saya pegang itu punya Protestan. Yang ini punya Katolik nih. Ini bunganya saya taruh bawah ya. Yang ini punya Katolik nih. 73 surat. 66 surat. Udah selesai belum? Belum. Ada lagi nih. Kenapa saya harus tunjukin ini? Supaya Bapak Ibu paham bahwa di dalam kitab mereka tuh masih ada yang belum selesai urusannya. Ini Kristen apa nih? Kristen Ortodoks. 78 surat. Ya. Udah selesai belum, Pak? Belum. Udah lagi. Ini Kristen apa nih, Pak? Ethiopia. 81 surat. Jadi urusan firman, katanya kan firman Tuhan. Urusan firman Tuhan jadi kitab belum selesai di dalam agama mereka. Mungkin kalau dekat-dekat sini ada gereja, itu kebanyakan kalau gerejanya di ruko-ruko, itu kemungkinan besar pasti Kristen Protestan, Pak. Pasti Protestan.
Katolik nggak mau pakai ruko-ruko. Katolik pasti bangun sendiri gereja yang besar, ya kan? Kalau yang Protestan pakainya yang ini, 66 surat. Yang Katolik ini 73 surat. Ini ada Ortodok 78, Ethiopia 81. Jadi Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, Katolik menolak 5 dari Ortodok, Protestan menolak 7 dari Katolik. Berarti kan urusannya belum selesai nih, ya kan? Saya pernah tanya sama pendeta, sampai kapan nih urusannya? Sampai kiamat katanya. Kata pendeta begitu. Ya. Di Kristen mereka juga akidahnya belum selesai. Ada Kristen yang namanya Trinitarian. Trinitarian artinya mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan, mempercayai bahwa Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak, Sat? Bingung, alhamdulillah bingung. Kalau paham saya malah curiga entar. Mereka bilang Tuhannya 3 pribadi, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan, gitu ya. Itu Kristen Trinitarian. Nanti ada lagi Kristen namanya Unitarian. Unitarian itu artinya apa? Tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, ya. Nanti ada lagi Kristen Oneness. Oneness itu apa? Mereka menganggap Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Berarti yang Oneness sama yang Unitarian sama yang Trinitarian ini kan akidahnya beda nih. Kalau akidahnya beda, berarti kan urusannya belum selesai. Urusan firman menjadi manusia juga belum selesai. Ya, masih ada Trinitarian, Unitarian, dan Oneness. Ini juga kata pendeta sampai kiamat juga nggak akan selesai Pak katanya. Ya, nah jadi akidahnya belum selesai, kitabnya belum selesai. Kalau kita tahu hal-hal seperti ini, terus ketika misalnya rumah atau ruko kita diketok-ketok orang, diberi Bible atau dibeli buku atau dikasih pamflet untuk ngikut agama mereka, kan kita ngomongnya gampang, nanyanya enak. Ini yang bukan firman Tuhan yang mana ya? Gitu. Kan gitu nanyanya. Atau kita nanya mereka, nyembah Yesus atau enggak gitu. Kan gitu. Kenapa ada begini, gitu. Kalau di Kristen, kalau di Islam ada nggak yang begitu? Contoh misalnya ya, kalau di Islam ada orang yang mungkin karena awam nanyanya begini, kamu Islam apa? Kamu Islam NU atau Islam Muhammadiyah gitu ya? Ya, ada yang nanya gitu ya? Kamu Islam apa? Persis atau bukan atau apa gitu kan? Itu kan semuanya hanya ormas gitu ya. Ormas itu hanya organisasi masyarakat yang menjadi kendaraan untuk sekelompok orang untuk mencapai tujuan kelompok orang tertentu, gitu kan? Tapi kalau ditanya, Tuhannya siapa? Sama, Allah. Kitabnya apa? Sama, Quran. Nabinya siapa? Sama, Nabi Muhammad SAW. Nah kalau yang Kristen tadi 3 itu gimana? Ada yang Yesus bukan Tuhan, ada yang Yesus pribadi kedua, ada yang Yesus satu pribadi sama Bapa. Belum selesai urusannya, berarti ya. Kalau kita tahu seperti ini, terus kita kemudian ngobrol sama mereka, enak nggak jadinya? Enak. Buat nanya gitu kan lebih enak jadinya. Tapi kalau kita nggak tahu apa-apa, nanti dikasih tahu ini supaya ngikut kebaktian gitu. Tapi kita nggak tahu apa-apa, itu yang banyak terjadi. Nanti dikasih sembako ikut, dikasih sembako tergelincir gitu kan. Nah, jadi mereka juga membuat Bible ya yang kadang-kadang ditujukan kepada kelompok tertentu yaitu Islam. Contohnya apa? Ini mereka buat di sini ditulisnya Yesus Kristus di sini ya. Untuk kalangan mereka. Di sini mereka bikin tulisannya apa nih? Injil. LAI juga ya Bu ya? LAI juga loh. Penerbitnya sama loh. Ini dan ini sama-sama LAI. Yang ini Yesus, yang ini Injil ya. Ada namanya siapa nih? Isa Al-Masih. Ya, jadi kalau di sini Yesus Kristus, di sini Isa Al-Masih. Yang ini untuk siapa? Orang Islam. Benar nggak Bu yang ini untuk orang Islam Bu?
Konfirmasi ya. Yang ini ditujukan memang untuk orang Islam. Supaya apa? Supaya mereka merasa oh ada yang sama gitu. Bahkan di sini ada kata insya Allah, ada kata yang lama-lama nih. Saya punya yang lama-lama nih. Ada kata masjid, ada kata-kata Ka'bah yang lama-lama nih. Tujuannya apa? Untuk mendekati orang Islam, supaya orang Islam merasa banyak sama dengan Kristen. Jadi ketika diajak mereka mudah. Gitu. Ini yang mereka lakukan, ya. Saya punya juga banyak juga nih. Ini juga ada LAI nih, tahun 1958. Nanti ada LAI yang 1970. Itu semuanya mereka buat dengan apa namanya? Dengan tujuan untuk mendekati orang-orang Islam. Gitu, ya. Jadi kita memang sudah menjadi target. Kita menjadi target oleh mereka supaya kita ikut agama mereka. Ya. Saya ngomong begini bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk membenci orang Kristen loh ya. Bukan. Saya ngomong begini bukan supaya kita tidak toleransi, bukan. Saya tetap mengajak, menghimbau kita tetap harus toleransi. Tapi toleransinya hanya sebatas ibadah, bukan toleransi akidah gitu ya. Jangan dikit-dikit kita ngikut cara mereka, kemudian seolah-olah kita toleransi, tapi sebenarnya kita sudah mengorbankan akidah kita. Itu yang nggak boleh, ya. Kalau memang mereka mempunyai tempat ibadah yang izinnya benar, lengkap, kita nggak boleh ganggu, ya. Kecuali kalau mereka menggunakan cara-cara yang kurang baik, mencari tempat ibadah tapi kemudian tanpa izin, nah itu kita boleh protes. Tapi kalau mereka resmi, izinnya lengkap, kita nggak boleh ganggu. Kita tetap harus sama-sama saling menghormati. Saya mengajarkan ini hanya supaya kita tidak mudah dimurtadkan oleh mereka. Itu saja. Gitu ya. Sambil kita membaca, kita memandang, kita mempelajari kitab mereka, tapi dengan kacamata Islam. Gitu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan atau saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, di dalam kitab mereka, di sini kan tulisannya Alkitab, ya. Saya dan teman-teman di yayasan kami yang sudah mempelajari kristologi menghimbau Bapak Ibu jangan sebut ini Alkitab, ya. Sebutnya apa Pak? Bible aja lah, ya. Bible atau Bible gitu lah. Yang ini tulisannya kan tadi kitab suci Injil. Ini juga bukan, atau saya menghimbau Bapak Ibu jangan sebut ini sebagai Injil. Karena ini bukan Injil yang dimaksud oleh Quran gitu. Kalau di Quran kita sering membaca ada kitab Taurat, Zabur, Injil, ya. Ada berapa Injil di dalam Quran, Pak? Berapa Injil? 1. Di sini ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Paham maksud saya ya? Berarti ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya saya bilang jangan sebut ini Injil. Karena Injil yang di Quran itu adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju? Setuju. Ya. Kitab Taurat. Di sini ada kitab Yahudi nih. Nah, saya punya kitabnya Yahudi nih. Kitab Yahudi ini namanya apa? Tanakh. Nah, tulisannya Tanakh, T-A-N-A-C-H, Tanakh. Tanakh ini singkatan. Singkatan apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu 5 kitab Musa yang disebut dengan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Nggak usah dihafalin. Nanti ada lagi kitab-kitab Nevi'im. Nevi'im itu nabi-nabi. Nevi, nabi. Nabi bahasa Arab, Nevi bahasa Ibrani. Ya, kitab nabi-nabi ada nabi-nabi Yunus, Ayub, Yeskiel, Yesaya, Hagai, Habakuk dan sebagainya. Ada lagi tulisan Ketuvim. Ketuvim itu tulisan orang-orang bijak atau tulisan nabi-nabi. Ada Mazmur, Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan lain-lain. 3 kelompok ini jadi satu kitab namanya Tanakh. Ini kitabnya orang Yahudi. Di dalam kitab ini ada istilah Taurat, ada istilah Mazmur. Kalau kita taunya Zabur, ya.
Di Quran sebutnya kan Zabur. Mazmur yang di sini istilahnya yang dimaksud adalah Zabur. Tapi pertanyaannya apakah yang disebut dengan kitab Taurat dan kitab Zabur yang di dalam Quran apakah ini? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Kalau kita mau tahu apakah benar ini yang dimaksud dengan kitab Taurat atau Zabur yang dimaksud Quran, berarti kan kita harus tahu ini siapa yang nulis. Di mana ditulis. Ya kan? Kapan ditulis? Kalau kita nggak tahu, kita mudah nanti dikasih tahu orang, ini loh kitab Taurat Zabur yang dimaksud Quran gitu. Kalau kita nggak tahu, ya. Tapi kalau kita tahu, ini bukan Taurat dan Zabur yang dimaksud oleh Quran. Kenapa? Karena ini ditulis 1000 tahun setelah Nabi Musa. Ditulis 500 tahun setelah Nabi Daud alaihissalam. Jadi ini bukan Taurat dan Zabur yang dimaksud Quran gitu. Paham ya? Yang ini juga bukan ditulis oleh Nabi Isa alaihissalam, bukan ditulis oleh Hawariyun. Nah, pernah nggak Bapak Ibu baca di Quran atau di hadis Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat? Pernah nggak baca? Hah? Nggak ada. Sebenarnya ada, tapi hanya di 2 loh batu. Ya, 2 loh batu yang konon isinya 10 perintah Allah. Itu yang diberikan kepada bangsa Israel ketika dibawa turun Nabi Musa alaihissalam. Ternyata mereka sedang menyembah patung sapi. 2 loh batu itu diapain? Dihancurkan. Paling jauh yang disebut kitab Taurat ya cuman itu gitu. Bukan ini gitu. Kalau ini sudah tulisan orang-orang Yahudi, ditulis kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti sebelum ada Nabi Isa alaihissalam, 5 abad sebelum Nabi Isa. Kitabnya orang Yahudi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ya, ini dalam bahasa Ibrani. Ini tulisannya kayak gini nih, Ibrani. Hampir sama kayak tulisan Arab, ditulis dari kanan ke kiri, juga ada harokatnya. Kemudian kitabnya orang Yahudi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di abad ke-3 sebelum Masehi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, namanya kitab apa? Septuaginta. Nah, ini juga sebelum Nabi Isa nih. Jadi kitab ini setelah diterjemahkan, kemudian oleh orang Kristen dipakai menjadi perjanjian lama. Nah, orang Kristen setelah punya kitab mereka sendiri yang ini, perjanjian lamanya diambil dari ini. Tapi yang ini terjemahannya sudah dikoreksi, sudah diubah-ubah oleh orang gereja di abad-abad awal. Jadi seolah-olah kitab ini berbicara tentang Yesus di perjanjian baru, ya. Jadi kalau yang ini jadi perjanjian lama, ini perjanjian baru nih. Perjanjian baru itu isinya dari Matius sampai Wahyu. Kalau perjanjian lama punya Kristen dari Kejadian sampai Maliaki. Kalau yang ini urutannya beda. Yang ini dari Kejadian sampai 2 Tawarik. Urutannya aja beda, tapi nama-nama suratnya sama, ya. Orang Yahudi yang punya ini, kalau dikasih ini suruh baca, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Mereka akan buang ke tempat sampah ini. Karena apa? Karena kitab ini yang sudah terjemahannya diubah-ubah, ini sudah tidak sesuai lagi maknanya dengan yang ini. Sudah tidak sama maknanya. Banyak perbedaan antara ini dan ini, sehingga makna di dalam sini sudah berubah dengan menjadi ini. Ya. Yang ini tetap dipakai menjadi perjanjian lama oleh Kristen karena dianggap ini membicarakan atau meramalkan atau menubuatkan tentang Yesus di perjanjian baru. Nah, ini yang jadi masalah. Orang Yahudi bilang, di dalam kitab kami nggak ada nubuat buat Yesus. Mesias buat kami, buat orang Yahudi, itu benar-benar manusia, bukan Tuhan jadi manusia. Kalau Kristen kan bilangnya Yesus Mesias, tapi kan dia Tuhan juga. Ya kan? Jadi double job gitu istilahnya. Rangkap jabatan gitu lah. Ya kan? Orang Yahudi bilang, di kita nggak ada konsep Tuhan bisa jadi manusia. Ya, makanya orang Yahudi bilang Mesias kita itu benar-benar manusia
hasil hubungan badan suami dan istri. Oke. Terus orang 15 menit lagi, oh udah membuka puasa ya, cepet juga ya. Nah sebentar ya, 15 menit ya, mudah-mudahan cukup nih. Ada sesi tanya jawab nggak? Ada ya, oke. Jadi orang Yahudi bilang juga begini, Mesias kami itu nanti datang, dia harus keturunan dari Raja Daud gitu, melalui anaknya Salomo, atau kita kenal Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang Kristen bilang Yesus itu keturunan Daud, tapi yang keturunan Daud di sini diceritakan siapa? Yusuf, ayah tirinya. Gitu. Ayah tiri ya, yang keturunan Daudnya. Yang keturunan Daud bukan Yesusnya, berarti ayah tirinya Yesus. Kalau berarti kan Yesus anak adopsinya Yusuf kan? Gitu. Kalau orang Yahudi bilang, kalau anak adopsi, mohon maaf bro, nggak bisa diterima. Ya, kalau adopsi tidak bisa diakui sebagai kesukuan gitu. Orang Yahudi kalau mengakui dia orang Yahudi atau bukan, bisa dilihat dari darah ibunya. Tapi kalau untuk mengakui suku apa, harus dari darah ayahnya. Jadi Yesus nggak masuk kriteria Mesiasnya orang Yahudi. Karena bukan keturunan Daud melalui Salomo. Dua lagi. Orang Yahudi bilang, Mesias yang akan datang itu nanti dia datang ketika seluruh dunia sudah tidak ada perang. Yesus lahir, masih ada perang nggak? Sekarang aja masih ada perang ya? Berarti itu bukan Mesias yang dijanjikan oleh kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi juga bilang, Mesias yang akan datang itu nanti dia datang ketika di seluruh bumi manusia sudah mengenal Hashem. Hashem itu siapa? Tuhan yang Maha Esa. Orang Yahudi kalau sebut Hashem, dia mengganti, dia tidak berani menyebutkan nama yang sangat suci itu ya. Tulisannya Yod-He-Vav-He. Tapi Yod-He-Vav-He oleh orang Yahudi diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi apa? Allah. Saya ada bukunya. Jadi orang Yahudi menganggap nama Tuhan mereka itu sama dengan Allah. Ya. Mereka menganggap orang Islam menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan mereka. Tapi kalau orang Kristen, mereka bilang beda. Kenapa? Orang Kristen sama mereka disebut Avodah Zarah. Avodah Zarah itu apa? Penyembah asing gitu. Kenapa? Karena di kitab orang Yahudi ini tidak ada konsep Tuhan bisa jadi manusia terus kemudian disembah-sembah gitu. Ya, itu konsep asing. Makanya orang Yahudi bilang itu Avodah Zarah. Orang Yahudi kalau pergi ke suatu tempat, dia nggak nemu sinagog, dia boleh masuk masjidnya orang Islam untuk beribadah, untuk tefilah, untuk sholat. Gitu. Tapi mereka haram masuk gereja. Kenapa? Karena mereka menganggap gereja tempat menyembah berhala. Ya, itu ya perbedaan-perbedaan antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Kita di Islam, kalau kita perhatikan apa yang kita lakukan sekarang ya sebagai orang Islam, kita berpuasa, kita sholat, kita zakat, kita naik haji, itu semuanya mirip dengan yang dilakukan oleh orang Yahudi di sini. Aturan-aturannya ada, ya. Bahkan ketika kita membaca tentang Yesus, ya, ini sebelum kita mulai sesi tanya jawab nih, cerita Yesus di sini disunat, ya. Yesus di sini juga puasa. Yesus di sini juga nggak makan babi. Yesus di sini juga sholatnya sujud. Ceritanya nih, di sini nih ada ayatnya nih, ya. Yesus di sini diceritakan ketika diturunkan dari salib, jenazahnya dikafani. Walaupun buat kita orang Islam bukan Yesus yang disalib, tapi jenazahnya dikafani. Nah sekarang umat beragama apa yang laki-lakinya sunat? Umat beragama apa yang puasa? Umat beragama apa yang nggak makan babi? Umat beragama apa yang sholatnya sujud? Dan umat beragama apa yang kalau mati dikafani? Berarti kita sekarang sedang mengikuti sunnah Yesus, Pak, di dalam Bible. Sunnah Yesus. Ya. Nah, itu ilmu seperti itu sering saya pakai ketika saya didatangi orang Kristen. Saya tunjukin ayat-ayatnya, baca sendiri gitu, ya. Allah Subhanahu wa taala kan juga memerintahkan kita
ketika kita berdialog atau berdebat dengan ahlul kitab, yang kita cari apanya dulu? Persamaannya dulu, ya. Dan kita juga tidak boleh berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang paling baik. Jadi kita tidak boleh menghina agama mereka. Kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Ya. Kenapa? Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang menghina sesembahan orang lain. Karena kalau kita menghina sesembahan mereka, mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Ya. Jadi itu pesan dari saya, itu juga pengalaman dari saya ketika saya menggunakan kitab mereka untuk menunjukkan mana kebenaran, mana kebatilan. Kalau Quran isinya tidak ada kebatilan, tapi kalau kitab mereka masih ada kebenaran, tapi bercampur dengan kebatilan. Itu yang saya buka ke mereka. Ketika mereka membaca ya di sini ya, saya bacakan di sini. Ada tulisannya begini, ayat ini pasti tidak asli. Tulisannya gitu. Ya, ada wanita, saya Kristen, saya suruh baca. Setelah dia baca, dia tutup, dia nangis. Mbak, kenapa nangis? Berarti saya selama ini dibohongin sama gereja ya gitu. Ada yang ngomong gitu. Ini kitab tidak untuk diperdagangkan. Ini kitab khusus calon pastor, bukan untuk jemaat. Kalau yang jemaat yang ini nih. Nah, ini kan kecil nih. Kecil kan gampang dibawa begini kan. Kalau ini kan tebal kan susah gitu kan begini kan gitu. Ya. Jadi ilmu kristologi ini sangat bermanfaat untuk kita berdakwah Islam. Dan kami di yayasan kami juga beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya dulu ketika mereka masih hidup, mereka juga berdakwah kristologi. Ketika mereka berinteraksi dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Betul nggak? Banyak orang Yahudi masuk Islam, banyak orang Nasrani juga masuk Islam. Ketika bisa dibuktikan dalilnya oleh Rasulullah dari gulungan-gulungan Taurat, gulungan-gulungan Injil. Itu maksudnya. Ya, jadi saya berharap kita semua juga bisa open untuk belajar ilmu kristologi ini, yang mana tujuannya tidak lain tidak bukan untuk melindungi iman dan akidah kita sendiri, juga untuk melindungi iman dan akidah keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, ya, dari upaya pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtatan. Ya, ini adalah gunanya kristologi. Ilmu kristologi ini bukan fardu ain, Pak. Ya, tidak perlu semuanya orang belajar. Yang mau belajar boleh, tapi harus kuat dulu Islamnya. Nah, jangan Islamnya masih pas-pasan, belajar ini, waduh, bisa ketarik bahaya tuh ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, makasih atas ilmunya yang sharing Kau Dandi. Masya Allah. Ini banyak banget ya Kau ya. Belum semua ini. Iya. Kira-kira ada hafiznya nggak Kau ya? Kalau kayak gitu banyak banget kitabnya ya. Kita aja yang satu kitab 114 surat ngapalinnya ngap-ngapan ya. Apalagi seperti itu. Masya Allah. Jazakallah khair Kau Dandi atas sharing-sharingnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya sudah penuh, sudah sesak. Masya Allah, tabarakallah. Boleh izin Bapak-bapak boleh majuan sedikit, ayo. Yuk, sekitar 1 atau 2 saf lagi kita ramaikan Al-Fatih Islamic Center ini dengan jamaah yang membludak. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau kata Ustadz saya, dalam satu kajian itu bisa jadi bukan hanya manusianya yang banyak, tapi ada 70.000 malaikat yang mendoakan orang-orang yang ada dalam kajian. Masya Allah, tabarakallah. Iya, ibu-ibu boleh agak maju. Ya, ada teman-teman mu'alafah juga yang dari dalam ya, boleh. Yang sebelah sana juga, monggo merapat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini berkah banget kok, Masya Allah, banyak sekali kok. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Oh ya, baik, sebelumnya saya mau tanya, saya absen dulu ya.
boleh. Di sini ada teman-teman yang dari mu'alaf nggak? Boleh diangkat tangannya? Ya, jangan ditunjuk. Angkat tangan. Iya, Masya Allah. Ini juga sama nih, yang udah pro ya. Mantan kafir. Nah itu menarik banget tuh. Saya setiap kali ngelihat podcastnya Ko Dandi itu penasaran kenapa disebutnya maunya dipanggilnya mantan kafir kok. Gini, kalau mu'alaf itu konotasinya ya sebenarnya definisinya mu'alaf itu adalah orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima Islam. Itu artinya. Tapi ketika dia bersahadat, ya sudah bukan mu'alaf lagi sebenarnya. Dia masih disebut mu'alaf hanya karena sebagai orang yang baru masuk Islam, dia masih mendapatkan hak, ya. Mu'alaf itu adalah salah satu dari 8 asnaf yang masih menerima hak atas zakat. Ya, itu betul. makanya disebut mu'alaf. Kalau dari guru-guru kita menentukan masanya dia masih menerima zakat itu ada yang bilang antara 2 sampai 4 tahun. Masih disebut mu'alaf. Tapi setelah itu jangan mu'alaf terus gitu ya. Mantan kafir aja gitu. Saya manggil Pak TJ berarti mantan kafir. Aduh, maaf Pak. Muslim. Sudah muslim ya. Masya Allah, Allah. Baik, maaf kalau yang tadi dari mu'alaf sudah ada yang hadir. Kalau yang dari non muslim ada? Monggo, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Kita di sini terbuka ya, Wak ya. Iya. Tafadhol, silakan. Silakan, misalnya ada yang dari saudara-saudara kita yang bukan muslim, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang Islam, kami akan sangat senang menjawabnya. Masya Allah. Ya, silakan. Iya. Baik. Ya, kita kasih kesempatan buat teman-teman yang non muslim yang ingin bertanya. Oke, kalau misalnya malu nggak apa-apa. Dari teman-teman yang mu'alaf, ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, tuh, duluan tuh. Oh, Masya Allah, sebelah sana. Ya, mohon izin, Mas. Kasih mic. Ya, di share it, ya. Halo. Iya. Kenalan dulu Mas, namanya siapa Mas? Oh iya, coba dinyalain, iya. Oke. Oke. Oh malu-malu kayaknya ya. Mic-nya. Boleh? Ya. Tes. Ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mas? Ya, nama saya Andreho. Mas Andreho. Oke, silakan. Saya mau bertanya nih kepada Kodoni. Baik. Kok, Silakan. basically kan saya kan dulu agamanya Kristen Protestan ya. Saya mengucapkan syahadat itu tahun 2019. Alhamdulillah saya diperkenalkan Islam oleh saudara-saudara kita yang dari Hizbut Tahrir. Ya, waktu itu ada saudara saya yang namanya Muhammad Subhan. Ya, dari dialah saya bisa mengenal Islam benar-benar secara utuh. Gitu kan. Karena yang saya pelajarin Islam yang di luar ini beda dengan apa yang saudara saya ajarin yang dari Hizbut Tahrir ini kan. Nah di situ di Hizbut Tahrir itu beliau ini malah selain mengajarkan dia mencontohkan, mempraktekkan beda dengan yang lain. Sampai beliau itu memberitahukan kepada saya kalau kamu mau belajar Islam lihat ajarannya jangan lihat orangnya. Ya. Nah, ini compare-nya waktu itu saya sempat bertanya kepada beliau itu waktu itu satu hari dia jadi kajian khusus di Bogor. Waktu itu sama Muhammad Subhan, Ustadz Buya Busman, sama Ustadz Arif kita diskusi di sana. Nah, cuma ada satu pertanyaan saya ini mungkin yang bisa dijawab oleh kristolog, yaitu Kodoni ya, kalau saya bilang ya. Makanya ini pertanyaan. Saya teringat banget dengan Yohanes 16 ayat 7 sampai 14 ada yang tertulis Yesus berbicara tentang penolong yang akan datang setelahnya. Nah, kalau konsep saya yang saya tahu ini dari kitab Barnabas, setelah aku akan ada yang namanya Ahmad atau Muhammad. Ikutilah ia karena ia penolong atau penyelamat. Nah, kalau menurut kau Donitan gimana? Baik. Wah, ini bisa 2 jam ini ngomongin ini. Nggak apa-apa kok, silakan kok. Ini kayaknya suaranya kok kurang kencang ya? Boleh. Volumenya kayaknya kurang kencang ini. Bisa di. Nah, coba. Iya. Nah. Oke. Jadi gini, Pak Andre.
Kalau kita bicara tentang Yohanes 16 ayat 7 sampai 14, berarti kita bicara tentang seorang sosok yang disebut dengan bahasa Yunaninya Parakletos, ya. Parakletos atau Parakleton. Itu sebenarnya sudah mulai ada dari Yohanes 14. Yohanes 14 dari mulai 16, 26, kemudian di Yohanes 15 juga ada. Orang kalangan Kristen menganggap bahwa yang disebut dengan Parakletos itu adalah Roh Kudus, ya. Karena di Yohanes yang 14 dituliskan memang Roh Kudus itu akan datang sebagai penghibur. Tetapi penghibur atau pengantara atau penolong itu yang disebut dengan Parakletos itu juga menjadi gelarnya Yesus juga. Yesus juga di 1 Yohanes 2 pasal ayat 1 juga disebut sebagai Parakletos dalam bahasa Yunaninya. Kalau Yesus bilang akan ada Parakleton yang lain yang sejenis, karena bahasa Yunaninya pakai alon parakleton. Kalau alon itu sejenis gitu, ya. Jadi kalau mobil kijang ya bandingannya kijang, mobil Mercy ya bandingannya Mercy, bukan bajai dibandingkan sama bus gitu. Itu nggak sama. Jadi kalau alon parakleton artinya ada penolong, penghibur, pengantara yang akan datang yang sejenis dengan Yesus gitu. Yesus di Kristen juga disebut manusia, ya, walaupun dia dianggap sebagai Tuhan, tapi dia disebut manusia dan juga nabi, kan begitu. Jadi kalau Yesus bilang yang akan datang ini alon parakleton, berarti yang akan datang itu juga manusia juga, nabi juga, ya. Masalah Tuhannya itu nanti urusan lain gitu. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-12 sampai 13 dikatakan bahwa masih banyak yang akan kukatakan kepadamu tapi kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi ketika roh kebenaran itu nanti datang, roh kebenaran ini ditulisnya bukan Roh Kudus ya, tulisannya roh kebenaran. Ketika roh kebenaran ini datang, nanti dia akan memberitahukan segala sesuatunya kepada kamu. Dia tidak akan berkata dari dirinya sendiri. Dia hanya berkata dari apa yang dia dengar, gitu ya. Kalau kita sebagai orang yang sudah mempelajari agama, kalau ada kata-kata orang yang mendengar dan kemudian dia mengatakan dari apa yang dia dengar, itu ciri-ciri nabi atau bukan? Itu adalah ciri-ciri nabi, ya kan? Jadi kalau roh kebenaran itu oleh orang Kristen dianggap sebagai Roh Kudus, tidak cocok. Karena apa? Karena buat Kristen kan Roh Kudus Tuhan. Masa Tuhan nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Nah itu poinnya. Yang kedua, Yesus di Yohanes 20 ayat 22, sebelum dia diangkat, dia sudah mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Berarti tidak cocok dengan Yohanes di Yohanes 16 ayat yang ke-7, bahwa kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Ya, poinnya adalah Yesus bilang penghibur itu nanti akan datang ketika aku sudah pergi. Yesus belum pergi, Yesus sudah mengembusi Roh Kudus. Berarti penghibur itu bukan Roh Kudus, ya kan? Yang akan datang tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia berkata dari apa yang dia dengar. Itu ciri-ciri nabi. Alon parakleton artinya penolong yang lain. Kalau Yesus manusia, nabi juga, berarti yang akan datang manusia juga, nabi juga, gitu. Ya, itu adalah dari sisi apologetika. Kalau berbicara tentang Gospel of Barnabas, nah Gospel of Barnabas ini yang mana yang kau Andre tanya? Ada 3 soalnya. Masya Allah. Ada Acts of Barnabas yang ditulis abad kedua. Epistle of Barnabas abad kedua. Yang kedua ada Acts of Barnabas yang ditulis abad kelima. Ada Gospel of Barnabas yang ditulis abad 13. Nah, kalau tadi Ko Andre nyebutin bahwa di Gospel Barnabas itu ada kalimat akan datang seorang nabi bernama Ahmad, itu yang dimaksud berarti yang Gospel of Barnabas yang ditulis di abad ke-13, ya. Gospel ini ditengarai atau diduga yang nulis Muslim, Ko Andre. Yang nulis Muslim. Diterjemahkan menjadi bahasa Italia dan bahasa Spanyol di abad 15 dan 16 yang sekarang disimpan di Museum Topkapi di Turki, ya.
Di gospel itu memang ditulis bahwa Yesus berkata akan ada nabi lagi bernama Ahmad. Terus dikatakan lagi yang disalib bukan Yesus tapi Yudas Iskariot, ya kan? Saya sebagai apologetika, saya tidak mau pakai gospel itu, ya. Kenapa? Karena kalau di Quran kita tidak pernah membaca Yudas Iskariot yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Nama Yudas Iskariot itu datang dari tafsirnya Ibnu Katsir, ya. Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang diserupakan adalah Yudas Iskariot. Terus kemudian kita di Quran dan di hadis kita tidak pernah membaca bahwa yang disebut dengan Al-Masih itu Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi di Gospel of Barnabas itu yang disebut Al-Masih bukan Isa tapi Nabi Muhammad SAW. Nah, karena tidak sama dengan Quran dan hadis, makanya saya sebagai apologet saya tidak mau pakai Gospel of Barnabas itu, ya. Lagi pula menurut akademisi itu yang menulis adalah seorang muslim. Banyak yang tulisan-tulisan dia yang tidak sesuai dengan istilah-istilah untuk bangsa Yahudi pada zamannya. Jadi di dalam Gospel of Barnabas itu banyak istilah yang anakronisme. Penyebutannya tidak sesuai dengan zamannya, ya. Karena yang menulis muslim dia mungkin tidak terlalu paham dengan sejarah dan tradisi Yahudi, maka banyak istilah atau sebutan di situ tidak sesuai dengan sejarahnya Yahudi. Gitu ya, Pak Andre ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Buat saya yang penting begini. Ada Gospel of Barnabas atau tidak ada Gospel of Barnabas, itu tidak membuat Quran salah. Ya, itu yang penting. Dan saya sendiri juga tidak berani klaim bahwa Yohanes 16 pasal ayat 7 sampai 14 itu pasti buat Nabi Muhammad SAW. Saya nggak berani klaim karena itu kitab suci orang. Saya hanya bisa berargumen, memberikan alasan, memberikan argumentasi berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka. Kalau mereka bilang Roh Kudus, saya cuma bisa nanya, kok Roh Kudus nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Nah itu doang. Saya nggak berani klaim ini pasti buat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang, ya. Karena apa juga? Karena kita juga tidak mau Quran kita ditafsirkan salah oleh orang di luar Islam. Gitu ya, Pak Andre ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Silakan yang lain. Masya Allah, luar biasa. Semoga menjawab ya, Pak Andre ya. Menjawab kok? Atau ada yang mau ditanyakan lagi kok terkait sama itu? Oke. Baik. Ya, tadi dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya, silakan. Mas, boleh. Mic-nya. Iya. Iya. Baik, silakan berdiri nggak apa-apa. Ya, kasih Mbak. Silakan. Iya, Mbak siapa namanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vila dari Mola Center Indonesia. Oh, iya. Baik. Alhamdulillah saya sudah bersyahadat 1 tahun yang lalu di Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit cerita tentang background, saya dari keluarga yang taat agama ya. Papa saya seorang pendeta. Waduh. Mama saya juga dulu mereka sekolah teologi di Tawangmangu dan sampai saat ini mereka itu pelayanan di Nabire, ada yayasan besar sekali di sana gitu ya dari tahun 96 sampai saat ini. Nah, waktu saya masuk Islam pastilah mereka menentang dan beberapa kali kita berdebat tentang agama dan mungkin di sini biar maksudnya saya ada pertanyaan yang mungkin teman-teman yang lain atau sekiranya sedang mencari juga gitu apakah kebenaran ini ada di Islam ataukah Kristen yang sedang dijalani atau tidak atau keraguan-keraguan yang ada. Pertanyaannya nih kok di Al-Quran kan disebutkan bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Nah sementara untuk Kristen dan agama-agama yang lain kan semua agama cetusan ya, maksudnya agama buatan, bukan agama yang disebutkan bahwa itu adalah agama. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita itu bisa mengkonfirmasi atau membuktikan bahwa memang Islam itu adalah agama yang benar. Ya, mungkin seperti itu karena
beberapa kali perdebatannya seperti itu, dan mereka bicara gini, karena pamannya Nabi Muhammad kan seorang Yahudi dan bilang kalau misalkan Nabi Muhammad itu mengada-ngada untuk jalan cerita selanjutnya yang akan dituliskan di Al-Quran dan lain-lainnya. Begitu. Oke, itu saja Pak. Terima kasih. Baik, bismillah. Yang disebut papanya tadi salah. Pamannya Nabi bukan Yahudi. Pamannya Nabi itu yang mana dulu nih? Paman Nabi itu orang-orang yang penguasa Quraisy atau yang sepupu istrinya? Sepupu istrinya itu Nasrani, bukan Yahudi. Ya, Nasrani ya. Itu namanya Warokah bin Naufal. Nabi bertemu dengan Warokah ini itu hanya 2 kali. Pertama ketika Nabi menerima wahyu, kedua ketika di depan Ka'bah. Ya. Setelah itu tidak lama kemudian Warokah ini meninggal. Sedangkan Quran diturunkan dalam berapa tahun? Hampir 23 tahun lah ya, 22 tahun sekian bulan sekian hari. Bagaimana mungkin ceritanya kalau Warokah yang mengajarkan Nabi isi Quran? Itu yang tidak mungkin ya. Terus kalau tadi dibilang Islam adalah agama yang diridhoi di sisi Allah di Quran surat Ali Imran ayat 19, di dalam agama Kristen atau Katolik itu di dalam kitab mereka memang tidak ada istilah seperti itu, tidak ada ya, kalimat seperti itu tidak ada. Jadi bagus sekali kalau ditanyakan ke papanya, Pak, ada nggak Pak di Bible agama Kristen adalah agama yang diridhoi oleh Bapak gitu? Ada nggak gitu? Nggak ada kan? Kemudian boleh tanya juga ke papanya begini, Pak, tadi kan saya udah bilang, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi, Yesus sholatnya sujud, Yesus dikafani. Agama mana Pak yang seperti ini? Gitu. Jadi kalau tanya papanya, tanyanya gini, Pak, Papa ini sebenarnya pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Harus berani. Kenapa? Saya ada ayat-ayatnya. Nanti boleh diadu gitu, ya. Yesus di Matius 5 ayat 17-18 mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, ya kan? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi belum hancur, 1 iota pun tidak akan dihilangkan. Kalau Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Kalau Yesus hidup di bawah hukum Taurat, berarti Yesus makan babi nggak? Hah? Enggak. Berarti Yesus sunat nggak? Sunat. Tapi Paulus di Efesus pasal 2 ayat 15 mengatakan, dengan matinya Yesus sebagai manusia di atas kayu salib, dia sudah membatalkan hukum Taurat. Ini kata Paulus. Yesus nggak pernah bilang, nanti kalau aku mati di atas kayu salib, aku sudah membatalkan hukum Taurat. Nggak ada ayat begitu. Jadi atas wewenang siapa Paulus berani bilang, Yesus yang mati di atas kayu salib sudah membatalkan hukum Taurat? Ini adalah dua narasi yang bertolak belakang. Ya, artinya begini, saya bisa bilang bahwa Paulus sebenarnya memfitnah Yesus membatalkan hukum Taurat. Karena Yesus nggak pernah bilang dia akan membatalkan hukum Taurat. Selama langit dan bumi belum hancur, 1 iota pun tidak akan dihilangkan. Kok tiba-tiba ada yang bilang Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat? Yang menurunkan hukum Taurat siapa? Kan Tuhannya Nabi Musa. Betul kan? Di Perjanjian Lama diturunkan Taurat, Tuhannya Nabi Musa. Yesusnya tidak membatalkan. Tiba-tiba ada orang bilang itu Yesus yang mati di atas kayu salib membatalkan. Ini lebih hebat dari Nabi Musa dong kalau begitu. Ya, jadi kita bisa gini, kita bisa membagi, ya. Terus kemudian membaginya begini. setelah acara ini selesai ditutup, dalam satu Bible-nya orang Kristen yang ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita bisa bagi dua. tempat ini di sini. Perjanjian Lama itu ajaran ketuhanannya masih tauhid. Iya, ini kan. Ya. Saya berani bilang masih tauhid nih. Walaupun di dalamnya masih banyak kontradiksi, banyak ayat yang tidak asli, banyak cerita yang tidak masuk akal, banyak plagiarisme, banyak yang kesalahan sains, tapi masih ada tauhidnya. Contohnya, Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sama nggak dengan Qul huwallahu ahad?
Sama. Karena artinya Shema Israel itu, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama. Di Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Hosea 11 ayat 9 dikatakan, Tuhan bukan manusia. Ayub pasal 9 ayat 32 dikatakan, Tuhan bukan manusia. Jadi ketika Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, sama nggak dengan lam yalid walam yulad? Sama kan? Di Keluaran 9 ayat 14 dikatakan, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Sama nggak dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Sama. Jadi konsep ketuhanannya masih tauhid. Tapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, kita juga bisa bagi dua lagi nih. Nah, kita bagi dua lagi, yaitu apa? Yaitu 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan tentang Yesus. Dan setelah itu surat-surat Paulus. Di surat-surat yang menceritakan tentang Yesus, Yesus mengulang Ulangan 6 ayat 4. Ya. Ketika Yesus ditanya, hukum apa yang terutama? Yesus menjawab, hukum yang terutama adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sama dengan perkataan Nabi Musa. Itu ada di Markus 12:29. Ya. Berarti Yesus mengulang apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Yesus juga bilang di Matius 4, sembahlah Tuhan Allahmu. Tulisannya Tuhan Allahmu. Nanti ada lagi Bible yang lain tulisannya, sembahlah Allah Tuhanmu. Ya. Jadi seperti itu. Yesus sebenarnya mengajarkan tauhid. Yesus mengajarkan Islam. Yesus melakukan apa yang dilakukan oleh orang Islam lakukan sekarang. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Saya berani katakan. Yesus tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Siapa yang pertama kali disebut Kristen di dalam Bible? Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ketika Paulus dan Barnabas dan pengikutnya sudah tinggal di sebuah kota Antioquia selama setahun, baru mereka dan pengikutnya disebut Kristen. Gitu ya, Pak ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dakwah ke papanya. Kita doakan, mudah-mudahan papanya mendapat petunjuk ya. Amin. Silakan yang lain. Ya, baik. Dari teman-teman mualaf lagi? Ada yang mau bertanya? Ya. Pak, silakan. Mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminuddin, mengutipkan doa syahadat tahun 96. Oh, Masya Allah. Tancang ini. Ada yang saya bertanyakan kepada jika Yesus adalah Tuhan, lalu saat Maria meninggal, apakah Yesus merasa kehilangan sebagai anak? Atau justru Tuhan yang mencabut nyawa? Bagaimana bisa satu sosok memiliki dua peran? Yang kedua, Sorry Pak, kurang jelas pertanyaannya gimana? jika Yesus adalah Tuhan, lalu saat Maria meninggal, apakah Yesus merasakan kehilangan sebagai anak, atau justru sebagai Tuhan yang mencabut nyawa? Bagaimana bisa satu sosok memiliki dua peran yang bertentangan? Yang kedua, bagaimana seorang Kristiani itu yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara pada saat disalib kan dia mengucapkan Eli lama sabatani. Terus jika ada orang Nasrani yang bertanya kepada saya, dan apa jawaban secara kristologinya, Pak? Oke, gini. Ayat-ayat apa aja yang bisa kita sampaikan kepada Oke. menolak keyakinan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Baik. Nah gini. Pertanyaan pertama itu bukan untuk saya yang menjawab, Pak. Pertanyaan yang pertama itu harusnya saudara kita yang Kristen yang jawab. Kalau Bapak nanya saya juga bingung jawabnya. Orang saya juga nanya mereka juga bingung. Gitu. Ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana orang Kristen yakin Yesus itu Tuhan kalau Yesus sendiri teriak Eli lama sabachtani, ya kan? Jadi akidahnya mereka tuh begini, Pak. Akidahnya mereka, Yesus itu adalah Tuhan dalam arti ketika dia menjadi manusia sebagai Mesias yang dijanjikan, ya. Yesus dalam keadaan aslinya, ini saya ngutip perkataan pendeta nih, ya. Ini pendeta ngomongnya begini nih. Yesus dalam keadaan aslinya
dia juga Allah. Kenapa? Karena dia adalah firman yang berasal dari dalam Allah yang menjelma jadi manusia. Itu akidahnya mereka. Jadi ketika jadi manusia, ya dia manusia juga, Pak. Dia bisa lapar, dia bisa ke belakang, dia bisa tidur, dia bisa mati. Itu dalam keadaan manusia, yaitu firman yang menjelma jadi manusianya. Ketika dalam keadaan aslinya menjadi firman yang ada di dalam Bapa, dia juga Allah gitu. Ya. Ayat-ayat yang mereka pakai untuk membuktikan bahwa Yesus Tuhan, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjelma jadi manusia. Nanti ada lagi Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu, kata mereka. Itu bukti juga Yesus Tuhan. Nanti ada lagi Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham ada, aku ada. Itu ya. Itu ayat-ayat yang ada di dalam Yohanes. Kenapa kok banyak ayat-ayat yang mereka pakai sebagai dasar Yesus Tuhan? Kebanyakan dari Gospel Yohanes. Kenapa yang Matius, Markus, Lukas nggak ada gitu? Kenapa? Karena memang yang penulisnya kitab Yohanes itu sebenarnya sedang menyadur tulisannya orang bernama Euripides. Penulis Euripides ini sedang menulis tentang Dionysus, anak dewa Zeus gitu. Istilahnya ya, jadi banyak istilah yang dipakai sehingga banyak dipakai sebagai bukti bahwa Yesus Tuhan. Jawabannya gimana? Jawabannya gini. Kalau mereka menggunakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jawabannya kita buka dari sini. Saya nggak usah istilahnya berasumsi. Kita langsung bukain kitab mereka ini. Saya punya kitab. Ini Bible-nya orang Katolik Amerika nih, Pak. Namanya New American Bible, ya. Kalau saya buka di sini Yohanes 1:1, ada ayatnya, tapi di bawah juga ada catatan kakinya nih, Pak. Ya. Mungkin nggak kebaca ya. Ada bisa bantu bacain di sini? Sini, bantu bacain. Yang kuning. Apa nih? Yang kuning ini apa? Deketin aja. Ya. Hellenistic philosophy. Ini ada adopsi dari filosofi Helenistik, Pak. Helenisme. Helenisme itu dari mana? Helenisme itu dari Yunani. Orang Yunani percaya ada dewa yang paling tinggi namanya Dewa Zeus. Dewa Zeus ini bisa punya anak dari dewi-dewi yang lain, bisa punya anak dari manusia. Dewa Zeus punya anak dari manusia bernama Danai dalam bentuk hujan emas. Punya anak namanya Perseus. Namanya Perseus disebut setengah manusia, setengah dewa. Nanti punya anak dari manusia lain bernama Hercules. Hercules setengah manusia, setengah dewa. Yesus, anak daripada Maria, ada bapa punya anak dari manusia Maria bernama Yesus. Yesus disebut setengah atau sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ditetapkan di Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Konsepnya mirip nggak, Pak? Konsepnya mirip. Walaupun kita di Islam juga beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari perawan suci Maryam, tetapi kita tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Bedanya di situ, ya. Tapi konsepnya Helenisme dengan konsep di Kristen mirip nggak? Mirip, karena ada dewa paling tinggi, ada Tuhan Maha Kuasa, punya anak dari manusia, manusianya setengah manusia, setengah Tuhan. Ya, itu konsepnya. Yang kedua, misalnya kalau mereka pakai Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Dianggap itu bukti Yesus adalah Tuhan. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan, aku telah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Kalau Yesus melakukan perintah yang diperintahkan melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa, berarti Yesus dan Bapa itu ada dalam satu apa? Satu misi. Kalau satu misi artinya satu apa? Satu tujuan, bukan satu hakikat gitu, ya. Kalau mereka bilang aku dan Bapa adalah satu menjadi bukti bahwa Yesus Tuhan,
kita suruh mereka baca Yohanes 17 ayat 20, 21, 22. Yesus mendoakan muridnya supaya satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, maka Yesus menjadi Tuhan, berarti orang Kristen juga harus menuhankan murid-muridnya, 12 orang. Apakah 12 Tuhan plus 3 Tuhan jadi 15 Tuhan gitu? Enggak begitulah ya. Ya, itu yang kedua. Kalau mereka pakai Yohanes 8 ayat 58, aku ada sebelum Abraham ada, kita buka di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, Salomo sudah ada sebelum bumi diciptakan. Ayat-ayatnya ada. Ayub juga sudah ada sebelum bumi diciptakan. Nabi Yeremia, di Yeremia pasal 1 ayat 5 dikatakan, sebelum kamu ada di dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenalmu, aku sudah menetapkanmu sebagai nabi. Berarti kalau begitu artinya apa? Setiap manusia termasuk Yesus, sebelum bumi diciptakan, sebelum ada segala sesuatu, sudah ada di dalam mana? Sudah ada di dalam pengetahuan Tuhan. Maksudnya begitu, gitu ya. Kalau kata aku ada di Yohanes 8 ayat 58 diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, bahasa Yunaninya adalah ego eimi, aku gitu aja. Dalam bahasa Betawinya gue gitu misalnya. Dari mana kata saya atau aku bisa dikatakan menjadi itu bukti bahwa Yesus Tuhan? Padahal orang-orang yang berbahasa Yunani juga menggunakan kata ego eimi. Ya. Pilatus juga menggunakan kata ego eimi. Paulus juga menggunakan kata ego eimi. Filipi juga menggunakan kata ego eimi. Semua ada ayatnya. Tapi kenapa nggak dituhankan? Yang kedua, orang Kristen bilang ego eimi itu sama dengan ehye, eser, ehye. Ada di Perjanjian Lama. Ketika Nabi Musa diutus ke Firaun, Musa bertanya kepada Elohim, saya harus ngasih tahu kamu ini siapa? Elohim menjawab, ehye, eser, ehye. Aku adalah aku. Orang Kristen menyamakan Yohanes 8:58 dengan ehye, eser, ehye. Kita suruh mereka menerjemahkan ehye, eser, ehye ke dalam bahasa Yunani. Bukan jadi ego eimi, tapi jadi apa? Hoon. Ya, jadi kita juga memang harus paham sedikit tentang konteks di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta kita juga harus paham juga dalam konteks teks aslinya. Ya, semoga menjawab pertanyaan Pak ya. Silakan yang lain. Insya Allah. Ya baik, silakan kita kasih kesempatan untuk teman-teman Muslim nih. Kalau tadi mungkin banyak teman-teman mualaf ya yang mau bertanya. Emang mualaf bukan Muslim? Enak aja. Abuan, maksudnya Muslim dari lahir kok. Oke, ya oke, siap. Silakan. Nama siapa? Password? Nggak kenal ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panca Kodondi. Saya sering nonton Kodondi di YouTube. Tiap sambil ngedit saya dengerin Kodondi. Terus enak itu apa gaya bicaranya gitu kan. Jadi temenin ya, teman kerja. Banyak yang jadiin teman tidur Pak. Jadi obat tidur berarti. Masya Allah. Baik Pak Dondi, saya mau nanya, ini kan banyak nih teman-teman kita yang murtadin bahasanya, yang dapat ilhamnya katanya dari habis sholat tahajud, atau bahkan yang saya dengar waktu itu ada artis ya pulang umroh bahkan ya, itu bahkan di Ka'bah katanya bertemu dengan sosok Tuhannya itu. Bagaimana argumentasi kita Pak Dondi ketika ada teman kita yang tiba-tiba nanya atau mungkin mengalami hal serupa gitu ya, argumentasi kita sebagai seorang Muslim untuk meyakinkan dia bahwa itu sebenarnya hanya ilusi atau gimana? Mungkin itu pertanyaan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawaban yang paling pendek dan paling gampang, kalau ada orang mengaku dia murtad karena dia mimpi melihat Yesus dan sebagainya, jawaban kita paling gampang tuh cuma begini doang. Lu yang ngimpi kenapa gue yang harus percaya gitu. Itu paling gampang sebenarnya. Iya dong. Karena mimpi itu kan apa sebenarnya? Boleh dikatakan kan sangat-sangat subjektif ya. Ada yang bilang mimpi itu adalah bunga tidur. Ada yang bilang mimpi itu adalah apa ya? Wujud daripada pemikiran seseorang yang timbul ketika dia tidur. Tapi ketika dia nggak tidur dia nggak bisa ungkapin gitu. Ya.
Orang berpikir banyak sampai tersimpan di bawah alam sadarnya, keluarnya hanya ketika mimpi. Atau mau disebut halusinasi, ya kurang tepat tapi masih masuk. Yang paling tepat delusinasi. Delusinasi itu yang berharap sesuatu tapi sebenarnya tidak ada. Ya. Jadi kita nggak usah terlalu banyak berargumen kalau ada orang mimpi. Nah, saya kalau mendengar ada orang Kristen bilang, saya menjadi Kristen karena saya mimpi bertemu Yesus, saya senang. Saya jawabnya apa? Yesus yang kamu lihat dalam mimpi kamu, itu mirip siapa? Mirip Jim Caviezel, mirip Robert Duvall, atau mirip Willem Dafoe. Ini nama-nama pemeran Yesus di bioskop nih. Saya nanya, mirip yang mana gitu? Gak ada yang berani jawab, gak ada yang jawab. Kenapa? Karena itu mungkin bisa jadi adalah hanya mereka melihat foto, melihat lukisan, melihat film, mereka membayangkan keluarnya pada waktu mimpi, gitu aja. Ya, jadi gitu. Kalau saya jawabnya gitu. Mas cari di Google banyak tokoh-tokoh pemeran Yesus. Nah, Mas hafalin namanya, tanyain ke orangnya. Mirip seperti ini nggak? Mirip ini nggak? Mirip ini nggak? Gitu aja. Kalau enggak, berarti jangan-jangan bukan Yesus. Gitu. Ya Mas ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Ya, ada yang mirip sama Kotije nggak? Oh, nggak ada. Iya, gitu Pak Panca menjawab. Ya, ada yang mirip ketemu sama Yesus yang mirip Pak TJ nggak? Belum gondrong. Baik. Ya, dari teman-teman yang Muslim dari lahir nih. Nah, jelas ya Tuhan. Ada lagi? Ya silakan Pak. Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin tanya kok, saya beberapa kali termasuk banyak lah dengerin siaran Kododi di YouTube. Tertarik juga sih. Tapi saya khawatir saya sendiri pun agak goyang. Tapi berupaya meyakini bahwa Islam memang adalah agama yang benar. Tadi Kododi juga sudah sampaikan bahwa di ayat di Al-Quran pun juga ada yang menyatakan bahwa akan datang nanti ternyata di versinya Bible yang tadi Kodon disampaikan itu ada juga. Jadi saya secara sederhana memiripkan dengan kisah sinetron lah Kodon. Kalau film itu ada episode-nya, ya episode terakhir harus saya nontonnya gitu kan. Jangan sampai di tengah doang, nanti persepsinya beda-beda. Lalu dari pernak-pernik yang Kodon bawa itu saya jadi membayangkan kok kayak buku-buku terbitan tentang suatu ilmu gitu ya. Seorang pengarang pun juga boleh lah membuat buku gitu kan untuk menuliskan analisanya dia. Mungkin nanti outputnya dia akan mencap beda-beda, tapi arahnya sama gitu kan. Jadi sah-sah aja dia untuk menyusun buku. Lalu yang saya bingung adalah kira-kira apa ya kok? Mungkin Kodoni sangat pengalaman dalam hal ini. Kira-kira apa motivasi mereka sehingga membuat buku-buku Bible seperti itu yang akhirnya orang pun juga akan terpengaruh mengikuti dia. Ada satu pemahaman yang saya dapat. Mudah-mudahan saya nggak tahu lah kalau nanti bisa melihat bahwa sebutlah gereja-gereja yang ada itu mempunyai umatnya masing-masing. Dari gereja A ke gereja B mau pindah itu nggak boleh tuh, berat tuh. Jadi harus di sini terus. Nah, perumpamaan saya nyambung dengan Bible itu, terbitan ini tahun sekian untuk merangkul para jamaahnya untuk ikut. Saya mencoba membandingkan dengan pemahaman yang saya pernah dapat. Umat Islam abangan pun akan mudah terpengaruh oleh seorang yang mungkin dia sangat paham. Oh, kamu ternyata banyak masalah hidupnya, kamu harus begini-begini. Nah, orang Islam yang abangan, yang lemah iman, dia akan ikut tuh sama sebutlah kalau disebut ustadz ya, mungkin juga orang secara abangan juga ustadz gitu kan. Akhirnya agak melenceng. Nah, saya khawatir seperti itulah mereka. Nah, mungkin satu aja pertanyaannya, kira-kira apa kok dari pengalaman Kodon yang paham motivasi mereka membuat seperti itu? Apakah karena ingin punya
sebut lagi punya umat, ingin punya rezeki yang lebih atas rezeki. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum. Ya, saya coba jawab dari perspektif saya ya Pak ya. Karena saya sudah tahu bahwa ternyata dari 4 buku atau 4 surat yang menceritakan tentang Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini ternyata sumbernya cuma 2 Pak. Ya, dari 4 surat itu, ternyata yang ditulis pertama nih yang Markus Pak, bukan yang Matius. Saya cerita dari sini dulu supaya Bapak paham konteksnya nih Pak ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang Markus duluan Pak ternyata yang ditulis. Yang Matius dan Lukas ini ternyata menyadur dari Markus Pak. Kalau Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi, sebelum Bait Suci kedua dihancurkan, Matius dan Lukas menyadurnya kira-kira 10 tahun kemudian Pak. Berarti kira-kira tahun 75 sampai 80 Masehi. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 sampai 100 Masehi Pak. Ya. Jadi kalau gitu kan, karena yang Matius dan Lukas menyadur dari Markus, berarti kan sumbernya cuma 2 Pak, Markus dan Yohanes, ya Pak ya. Yang Markus ternyata menyadur dari tulisan seorang penulis cerita Pak, penulis novel, namanya Homer. Homer ini menulis cerita tentang kota Trojan Pak. Kota Trojan yang dihancurkan ketika pangeran kota Trojan menculik istri kerajaan lain, dibawa pulang ke kota Trojan dinikahi. Yang kerjaan ini mencari teman-teman afiliasi menghancurkan kota Trojan. Pernah nonton Pak filmnya? Belum? Dulu pernah ada film kalau nggak salah apa ya, yang main Brad Pitt ya. Salah satu raja Pak yang membantu menghancurkan kota Trojan, itu raja namanya Raja Odyssey Pak. Membantu temannya namanya Achilles gitu. Odyssey ini ketika sudah membantu menghancurkan kota Trojan, dia kembali ke tanah kelahirannya kerajaan Iliad namanya. Cerita dia kembali ke Iliad ini yang disadur oleh penulis Markus. Jadi di dalam penulis Markus ada cerita nanti Yesus kakinya diurapi dengan minyak yang sangat mahal oleh seorang wanita, diusap dengan rambut wanita. Ada nggak? Ada ya Bun ya? Bun Evi ada begitu ya? Ceritanya Raja Odyssey juga begitu Pak. Nanti Raja Odyssey naik kapal bersama pengikutnya, kena badai, nanti ada yang kesurupan dan segala macam. Cerita-cerita itu diadopsi oleh penulis Markus. Ceritanya diadopsi, tapi nama orangnya diganti-ganti. Nama tempatnya diganti-ganti. Nah, metode itu namanya metode mimesis gitu Pak. Ya. Jadi kalau Markus menyadur tulisan Homer, yang Yohanes menyadur tulisan orang namanya Euripides yang bercerita tentang Dionysus, anaknya dewa Zeus gitu. Jadi 2 sumber penulis Bible ternyata sumbernya dari sumber orang lain. Ya Pak ya. Orang zaman dulu, saya menulis, saya mengaku bernama Asep gitu. Walaupun saya bukan Asep, tapi saya menulis, saya mengaku bernama Asep. Dulu belum jadi kriminal Pak. Belum jadi kriminal. Kalau sekarang mungkin ditangkap gitu Pak ya. Dulu nggak apa-apa. Orang zaman dulu bisa menulis dengan cara seperti itu, disebut dengan istilah forgery gitu Pak. Ya, tulisan itu disebut dengan forgery. Artinya saya mengaku sebagai orang lain gitu. Terus bisa jadi Pak, di dalam kitab-kitabnya orang Kristen itu yang disebut dengan surat-suratnya Paulus. Bisa jadi Paulus dulu waktu nulis surat juga dia nggak nyangka tulisan dia jadi kitab suci Pak. Nah, setelah simbolis. Bisa jadi. Kenapa? Karena dari 13 surat Paulus ternyata yang benar-benar ditulis oleh Paulus cuma 7 Pak. Sisanya siapa? Sisanya orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Ya. Nah, bagaimana ceritanya bisa tersusun menjadi kitab seperti ini ya. Kalau yang Perjanjian Lama ceritanya ini disusun oleh orang-orang Yahudi. Tapi kalau yang Perjanjian Baru disusun oleh bapak-bapak gereja dengan cara apa Pak? Kanonisasi namanya. Kanonisasi artinya apa? Kitabnya sudah ada, tapi bapak-bapak gereja ini berkumpul, bikin tim, mereka memilih. Oh, yang ini ceritanya cocok, masuk. Ini ceritanya cocok, masuk. Ini cerita nggak cocok, nggak masuk. Ini nggak cocok, nggak masuk.
Jadi dipilih-pilih Pak dari kitab-kitab yang sudah ada. Ya, bukan seperti Quran. Kalau Quran disusun menjadi mushaf Quran, itu bukan kanonisasi Pak. Bukan surat-surat sudah ada dipilih, tapi berdasarkan kodifikasi, berdasarkan hafalan. Orang setor ayat, setor surat berdasarkan tulisan yang ada di media-media, ada di kulit binatang, ada yang di daun, ada yang di tulang, disetorkan ke sebuah tim yang dipimpin oleh sahabat Zaid bin Sabit, disuruh baca. Nggak cuma kasih doang tinggal, enggak. Kasih tulisannya, orang yang ngasih baca. Kalau bacanya benar, sesuai dengan apa yang dibaca oleh para sahabat Nabi yang hafiz Quran, baru ayat itu diterima, masuk ke dalam mushaf Quran. Tapi kalau ini, surat-suratnya sudah jadi Pak, dipilih-pilih gitu. Kayak orang Padang gitu Pak, dipilih. Gitu. Nah, jadi ketika sudah jadi begini, pemilihan kitab-kitab ini ya hanya berdasarkan selera bapak-bapak gereja awal gitu Pak. Yang ceritanya mirip-mirip. Makanya karena Matius dan Lukas menyadur Markus, makanya tiga-tiganya masuk ke dalam Bible. 3 kitab ini disebut sebagai kitab sinoptik. Kalau yang Yohanes ini karena dia ditulis untuk melawan kelompok Kristen yang lain yang tumbuh pada saat itu, yang Yohanes ini gaya bahasanya beda sendiri dengan yang Matius, Markus, dan Lukas. Gitu Pak ya, kira-kira ya. Jadi kalau mau ditanya, ini sebenarnya motifnya apa gitu ya? Motifnya sebenarnya ini hanya karangan tulisan aja Pak. Tapi oleh orang-orang belakangannya, yang mungkin puluhan tahun setelahnya, ratusan tahun setelahnya, dijadikan kitab suci. Saya yakin Pak, Paulus nggak nyangka kalau dia dijadiin kitab suci Pak, tulisannya. Ya Pak ya? Silakan Pak, yang lain. Baik. Ya. Buat jemaah sekalian, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Nah, Ahwat, ada? Ibu-ibu? Iwan? Ya, kita tutup aja Pak ya. Baik, cukup. Ya? Oh ya, oke. Kau Dani, mohon maaf kok. Boleh Ya. closing statement? Bentar ya. Baik, kalau begitu alhamdulillah kita sudah selesai dengan majelis ilmu kita. Kita sudah menghabiskan waktu dengan ikut dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu datang ke tempat ini, mendengarkan majelis ilmu ini, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pahala, diberikan tempat yang terbaik sesuai dengan amal perbuatan kita, ya. Dan insya Allah ibadah puasa kita dari mulai awal sampai hari ini, mudah-mudahan kita semuanya tetap semangat, ya. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan ibadah puasa kita dari awal sampai hari ini, bahkan sampai nanti Idul Fitri, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu sesuai dengan judul, kita semuanya harus selalu ingat, ketika kita menjadi muslim, kita sedang dalam keadaan fitrah. Ya, muslim aja udah fitrah gitu. Nggak usah puasa, jadi muslim aja udah kembali ke fitrah. Karena ketika seorang bayi lahir, dia sebenarnya udah fitrah. Tapi dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya, dia menjadi kafir. Tapi ketika orang itu nanti besar, mendengar Islam, menerima Islam, memeluk Islam, orang itu kembali ke fitrahnya. Jadi ketika kita lagi muslim begini, kita lagi fitrah nih. Bahasa Inggrisnya apa ya? Fitrah state gitu ya. Gitu ya. Jadi kita harus selalu ingat, kita harus selalu menjaga fitrah kita sebagai manusia yang muslim. Hanya berserah diri kepada pencipta kita. Insya Allah itu yang akan membawa kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, husnul khotimah, ya. Baik, kalau gitu saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata, ya. Yang salah datangnya hanya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dan dihindarkan dari api dan azab neraka, ya.
Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada host, kita tutup dengan doa kafaratul majelis.